Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk saat ini kita masuk sudah bab yang kedua setelah semester 1, yaitu kemarin tentang diskusi, di mana saya sudah menjelaskan pengertian dari diskusi. Saatnya kita lanjut pada subbab yang kedua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu kita mendapatkan ridho dari Allah, dimudahkan, dan semua urusan juga beres. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kelas 9 di situ silahkan dibuka untuk slide-nya. Untuk di sini nanti kita akan belajar tentang struktur diskusi. Oke, sudah siap? Itu judulnya besar sekali, yaitu struktur diskusi. Next, struktur diskusi. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari diskusi, teks diskusi, terus jenis-jenis dari diskusi sendiri. Nah, saat ini kita masuk pada strukturnya. Yang pertama adalah isu. Oke, terlihat ya jelas. Nomor 1, isu. Tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Berarti isu di awal, di sini tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Berarti tentang topiknya. Yang kedua yaitu argumen. Berisi argumen baik yang pro maupun yang kontra. Di sebelahnya untuk yang nomor 3 adalah simpulan. Bagian akhir berisi simpulan dan rekomendasi. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut next. Isu disajikan pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, serta sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Oke, di situ isi dari isu, disajikan pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, serta sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Lanjut, argumen. Argumen di sini nanti adalah argumen atau pendapat baik yang bersifat mendukung maupun yang membantah. Di mana argumen di sini yang mendukung adalah pro, yang membantah adalah kontra. Di dalam argumen ini harus disertai alasan serta contoh yang mendukung gagasan tersebut. Atau disertai alasan serta contoh atau bisa juga data berupa fakta yang bisa mendukung dari argumen tersebut. Oke, paham juga? Next, yang ketiga adalah simpulan. Bagian akhir di sini adalah simpulan atau rekomendasi. Hendaknya berisi tentang jalan tengah permasalahan atau jalan tengah dari topik yang sedang didiskusikan. Next, di sini ada sebuah contoh dari teks diskusi dengan judul kebiasaan minum teh baik atau buruk. Oke, lanjut. Di sini pada bagian awal adalah isu. Isunya di sini berbunyi, tidak jauh berbeda dengan kopi. Minum teh sudah sering dilakukan sejak dahulu, bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi. Seringkali teh disajikan pada saat kunjungan tamu, pertemuan atau bagian dari sarapan pagi, dan bersantai pada malam hari. Oke, teh dikenalkan sejak 5.000 tahun lalu. Minuman ini memiliki khasiat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal dari Asia Tenggara dan rasanya yang khas membuat minuman ini sangat disenangi oleh semua golongan masyarakat. Walaupun banyak manfaat dari minuman teh, tetapi mengkonsumsi teh secara berlebihan dapat memunculkan kerugian. Oke, next. Di sini masuk pada bagian argumen mendukung. Ya, di mana di sini berbunyi ada sebagian kandungan aktif dalam teh sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan, seperti polyphenols 10-250% yang fungsinya sebagai antioksidan yang biasa mencegah perkembangan sel kanker. Vitamin C mencapai 150-250%. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu argumen mendukung.
Dan vitamin E 25-70% yang biasa membantu memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. B-karotin 13-20%, kafein 450-50%, dan flour yaitu sampai 0,1-4,2 yang fungsinya membantu dalam pencegahan tumbuhnya karies pada gigi dan juga membuat gigi lebih kuat. Oke, selanjutnya di sini masuk pada argumen menentang atau disebut dengan kontra. Selain banyak manfaat dari minum teh, kebiasaan minum teh yang tidak wajar memiliki pengaruh yang buruk untuk kesehatan. Hal ini disebabkan kafein yang ada dalam teh dapat menjadi penyebab terhambatnya proses penyerapan makanan. Oke, lanjut. Kafein juga mempunyai sifat membuat tubuh ketergantungan sehingga akan merasa tidak fit apabila tidak mengkonsumsinya. Pada ibu menyusui, kafein mempengaruhi kelenjar ASI sehingga memperlambat kelancaran dan tersedianya ASI. Zat kafein yang terkandung pada bayi ini bisa mengakibatkan usus bayi menjadi kejang. Kandungan mineral dalam teh juga memiliki kecenderungan membentuk terjadinya batu ginjal. Lanjut pada bagian yang ketiga yaitu simpulan. Oke, simpulannya adalah apabila ingin mengkonsumsi teh yang sehat, sangat disarankan untuk mengkonsumsinya sebanyak 5 cangkir dengan ukuran 200 ml setiap harinya. Jumlah itu masih dalam batas normal kadar kafein yang dapat dikonsumsi, yakni setara dengan 750 per hari. Upayakan menyeduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak menambahkan gula. Tujuannya adalah mencegah merusaknya zat yang terkandung dan hilangnya manfaat teh. Untuk kebiasaan sehari-hari, sebaiknya menghindari minum pada saat perut kosong karena dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga biasa mempengaruhi pencernaan. Di dalam simpulan di sini berisi kesimpulan dari topiknya. Topiknya tadi adalah minum teh, ya. Terus untuk rekomendasinya yaitu hindari minum pada saat perut kosong karena dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga bisa mempengaruhi pencernaan. Next, di sini kita refleksi tentang struktur teks diskusi, di mana struktur teks diskusi ada 3. Yang pertama adalah isu. Di sini pilih topik kontroversial. Kenapa? Karena di dalam memilih topik haruslah memilih topik yang kontroversial. Karena di situ kita akan membahas antara yang setuju atau tidak sehingga orang akan tertarik dengan apa yang akan kita bahas. Semakin di situ topik yang kita angkat di situ semakin menarik, maka semakin menarik pula ilmu yang akan kita dapatkan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu argumen. Di sini argumen saya pisahkan karena di mana di dalam teks diskusi adanya argumen pro dan ada argumen kontra atau menentang. Pada nomor 4 yaitu simpulan. Di situ titiknya adalah jalan tengah permasalahan. Oke, lanjut. Tugasnya di sini adalah carilah teks diskusi dan segera tulis ulang pada buku tulis kalian dan tentukan strukturnya. Ingat, penulisan teks dilihat huruf besar kecilnya yaitu huruf kapitalnya. Tulislah, belajar menulislah dengan tulisan yang rajin, tulisan yang bagus, tulisan yang jelas dan rapi serta benar tentunya. Sampai di sini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.